Saudara, mari kita berdoa sekali lagi memohon pimpinan Tuhan waktu kita merenungkan firman-Nya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dan kami memohon berkat-Mu waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang hidup ini sekali lagi mengubahkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 17. Saudara, kita sudah membahas Injil Yohanes dari tahun lalu dan sekarang kita sampai di pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat 1 sampai 17 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti carang dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, Injil Yohanes adalah satu-satunya Injil yang mencatat apa yang diajarkan Tuhan Yesus di saat-saat terakhir sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani kemudian disalibkan. Sebuah bagian yang boleh kita sebut rangkaian ucapan perpisahan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah saudara, bagian yang akan kita renungkan hari ini adalah salah satu bagian dari ucapan perpisahan itu. Nah saudara, di dalam suasana yang penuh duka malam itu, Tuhan Yesus kemudian menyampaikan hal-hal yang sangat penting kepada murid-muridnya. Dia memberikan perintah untuk mereka saling mengasihi, dia menjanjikan Roh Kudus kepada mereka, dia mengingatkan para murid ada penderitaan yang akan dialami ketika mereka mengikuti dia, tetapi juga ada janji kemenangan di surga yang akan datang. Nah saudara, di antara berbagai ucapan yang sangat penting di dalam rangka perpisahan itu, saudara, yang Yesus ucapkan kepada murid-muridnya, ada satu hal yang sangat penting yang diingatkan Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu mereka harus tinggal di dalam Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, kalimat ini ditekankan terus-menerus oleh Tuhan. Tanpa ini mereka tidak akan mampu bertahan. Bahkan tanpa ini mereka tidak akan bisa melakukan apapun juga. Keintiman Yesus dengan murid-muridnya adalah inti dari kekuatan mereka. Jikalau mereka tidak tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka, mereka tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Nah saudara, untuk menjelaskan ini Yesus menggunakan perumpamaan tentang pohon anggur.
Saudara, di dalam perjanjian lama, kalau saudara nanti cari begitu saudara perumpamaan tentang pohon anggur, Israel sangat sering digambarkan sebagai pohon anggur. Saudara, mereka disukai oleh Tuhan. Mereka diharapkan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Tetapi Israel selalu menjadi pohon anggur yang gagal. Saudara, beberapa hal misalnya disebutkan di dalam perjanjian lama, misalnya Tuhan mengharapkan muncul keadilan dari mereka, tapi yang muncul kelaliman. Tuhan menantikan kebenaran muncul dari mereka, yang muncul adalah keonaran. Tuhan mengharapkan kesetiaan dari mereka, tapi yang mereka lakukan adalah menyembah berhala. Maka bukan buah yang baik yang muncul dari Israel sebagai pohon anggur Allah, tetapi buah yang asam. Allah terus menantikan buah yang baik, tapi hasilnya terus buah yang buruk. Saudara, itulah gambaran Israel sebagai pohon anggur Allah. Tetapi saudara, perumpamaan Yesus di dalam Yohanes 15 ini merubah secara radikal konsep yang ada di tengah orang Israel. Yang pertama, saudara, pohon anggur itu bukan lagi Israel, tapi Yesus sendiri. Saudara, Yohanes 15 menegaskan itu. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. I am the true vine. Saudara, Yesus menggantikan Israel sebagai pohon anggur Allah. Maka Allah tidak lagi menantikan Israel menghasilkan buah, tetapi Yesus pasti akan menghasilkan buah. Dan yang kedua, saudara, yang radikal adalah bukan lagi Israel, tapi semua yang tinggal di dalam Yesus. Bukan lagi hanya orang Israel, tetapi siapapun, semua orang dari bangsa manapun dengan latar belakang apapun, jikalau dia tinggal di dalam Yesus, dia pasti akan menghasilkan buah. Bukan orang Israel yang menghasilkan buah, tapi orang yang tinggal di dalam Yesus. Soalnya ini konsep yang sangat radikal sekali. Dan salah satu yang kita perhatikan, saudara, sepanjang bagian ini, kata berbuah itu diulang berkali-kali. Begitu pentingnya menghasilkan buah bagi Allah. Sampai di ayat 2, saudara, Yesus mengatakan begini, setiap carang yang tidak berbuah dipotong oleh Allah. Dan setiap carang yang sudah berbuah pun dibersihkan lagi oleh Allah supaya lebih banyak berbuah. Sangat penting sekali untuk menghasilkan buah. Saudara, siapa carang yang tidak berbuah dan dipotong oleh Allah itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka mungkin adalah orang-orang yang terlihat sebagai orang Kristen. Mereka pernah berada di gereja, mereka pernah ada di dalam persekutuan, bahkan mungkin pernah dibaptis, ikut perjamuan kudus. Mereka pernah seperti tinggal di dalam Yesus, tetapi sungguhnya mereka tidak pernah percaya. Dan satu kali akan nampak, tidak ada buahnya sama sekali. Dan Allah akan memotongnya. Dan siapa carang yang sudah berbuah tetapi dibersihkan lagi oleh Allah? Semua orang percaya. Saudara, Yesus berkata di ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu sudah bersih karena kamu sudah percaya. Karena kamu adalah muridmu, maka kamu pasti akan berbuah. Dan karenanya kamu pasti akan dibersihkan lagi. Supaya lebih banyak berbuah. Saudara, D.A. Carson mengatakan kalimat ini. Saya terjemahkan bebas, saudara ya. Sebelum lama menjalani hidup Kristen, kita pasti akan mengalami pembersihan yang menyakitkan. Yang membuat kita berteriak di dalam kebingungan dan mengasihani diri. Tetapi sedikit waktu lagi akan menolong kita melihat bahwa sang tukang kebun surgawi tahu apa yang dia lakukan. Dan dengan bersyukur kita nanti pasti akan mengaku ada lebih banyak buah dalam hidup kita. Saudara, sebelum kita lama menjalani hidup Kristen, kita pasti akan mengalami pembersihan itu. Karena itu yang memang Tuhan mau kerjakan, supaya kita berbuah. Dan pembersihan tidak pernah enak, selalu menyakitkan, selalu tidak nyaman buat kita. Mungkin kita berteriak di dalam kebingungan, kita mengasihani diri, mengapa seperti ini, mengapa Tuhan lakukan ini, mengapa Tuhan biarkan saya mengalami ini, dan seterusnya. Tapi sedikit waktu lagi akan menolong kita melihat sang tukang kebun surgawi itu tahu apa yang sedang dia lakukan. Dan bersyukur nanti kita akan berkata dan mengaku bahwa ada lebih banyak buah dalam hidup kita. Karena Tuhan pernah membersihkan kita. Saudara, saya ingat satu orang pengkhotbah pernah berkata begini. Tangan Allah tidak pernah sedekat waktu dia membersihkan ranting anggur itu. Dengan sangat dekat, dia pegang, dengan sangat telaten, dia membersihkan ranting anggur itu.
Tetapi pada waktu kita dibersihkan, kita bisa merasa Tuhan sangat jauh. Kita bisa marah dan merasa Tuhan tidak peduli kepada kita. Padahal dengan sangat dekat Dia sedang membersihkan kita. Maka satu kebenaran saudara yang tidak pernah boleh kita lupakan. Apa yang hari ini mulia di dalam diri kita, asalnya adalah dari pembersihan oleh Allah di masa lalu. Apa yang hari ini keluar baik dari diri kita, ada buah yang baik muncul dari diri kita, asalnya adalah karena pembersihan oleh Allah di masa lalu. Sesuatu yang dulu juga tidak kita inginkan, tetapi Tuhan kerjakan. Dan hari ini kita bisa bersyukur melihat ada buahnya. Karena apa yang pernah Tuhan lakukan dulu. Saudara, inilah fokus bagian ini. Tuhan ingin kita berbuah banyak. Dan untuk itu satu hal yang sangat mutlak adalah kita harus tinggal di dalam Yesus. Tetapi saudara, apa maksudnya tinggal di dalam Yesus? Keintiman seperti apa yang harus terjadi antara Yesus dengan kita sehingga kita bisa menghasilkan buah? Saudara, D.A. Carson mengatakan ada beberapa hal di dalam bagian ini yang menjelaskan seperti apa sebetulnya tinggal di dalam Yesus. Nah, saya menggunakan beberapa poin yang dia sebutkan. Yang pertama, keintiman Yesus dengan orang percaya itu serupa seperti keintiman Yesus dengan Bapa. Kalau kita lihat surah ayat 9 berkata begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, bukankah ini sangat menakjubkan? Kita bisa intim dengan Yesus seperti Yesus intim dengan Bapa. Keintiman seperti apa itu? Saudara, keintiman Yesus dengan Bapa adalah dari kekal sampai kekal, tidak pernah berkesudahan. Keintiman Yesus dengan Bapa adalah keintiman Allah Tritunggal, bersifat ilahi, kudus, penuh kemuliaan. Dan kita diundang, dirangkul untuk masuk ke dalam keintiman itu. Kita ikut menikmati keintiman bersama dengan Allah Tritunggal. Saudara, keintiman seperti itu. Saudara, mungkin konsep teologis yang paling mudah menjelaskan hal ini adalah adopsi. Saudara, kalau kita memakai gambaran keluarga manusia yang memang tidak sempurna, ada relasi yang intim antara orang tua dengan anaknya. Ada kasih yang tidak bisa dijelaskan. Ada kerelaan berkorban dari orang tua untuk anak. Saudara, bahkan banyak orang tua yang kalau anaknya sakit, kalau boleh dia bersedia sakit menggantikan anaknya. Ada sebuah kedalaman kasih yang tidak bisa dijelaskan antara orang tua dengan anak. Dan bayangkan tiba-tiba kita diadopsi, masuk ke dalam keluarga itu, ikut menikmati kasih sayang yang sedalam itu antara orang tua dengan anak. Seperti itulah kita diundang, dirangkul untuk masuk ke dalam keintiman antara Yesus dengan Allah Bapa. Saudara, saya pernah bertemu dengan seorang yang tidak tahu siapa orang tuanya. Dia diadopsi di dalam sebuah keluarga, tetapi di keluarga itu dia tidak pernah merasa mendapatkan figur papa. Dan itu membuat dia seperti layangan putus, tidak ada jangkar yang kuat. Saya berkata begini kepada dia, kamu anak Tuhan, kamu punya Bapa di surga, kamu diadopsi di dalam keluarga itu yang memang tidak sempurna, dan kamu kehilangan figur papa. Tapi bukankah kamu juga diadopsi di dalam keluarga Allah? Kamu punya Bapa di surga yang sempurna. Kasih orang tua di dunia hanyalah bayangan dari kasih Tuhan kepada kita. Bayangan yang memang seringkali tidak sempurna. Maka walaupun di dunia ini kamu tidak mendapatkan bayangan kasih itu, kamu tetap punya the real one, kasih yang sesungguhnya yang paling besar, yaitu kasih dari Bapa sendiri. Saudara, keintiman kita dengan Yesus sebagai anggota keluarga Allah tidak berarti kemudian kita bisa hidup semau kita tanpa tanggung jawab, tanpa kewajiban. Tidak berarti begitu. Sama seperti kita diadopsi di dalam sebuah keluarga. Ada aturan keluarga, ada tugas yang diberikan dan kita diharapkan untuk taat. Demikian pula di dalam keluarga Allah. Maka Yesus juga menyambung saudara di ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, Yesus tidak berkata kalau kita taat, kita dikasihi. Kalau kita tidak taat, kita tidak akan dikasihi.
dan kita ditendang dari keluarga Allah. Tidak. Adopsi Allah atas kita, orang percaya, tidak mungkin berubah. Dia ambil kita seolah-olah dari tempat yang paling kotor, di dalam kondisi kita yang paling tidak menarik, di dalam karakter kita yang paling buruk dan najis. Dia memutuskan untuk mengadopsi kita dan mengasihi kita. Maka ketika kita melakukan lagi kesalahan, kita berdosa lagi, kita tidak taat lagi, kasihnya tidak berubah kepada kita. Tetapi ketaatan kita kepada dia menjadi tanda bahwa kita memang betul-betul sudah diadopsi di dalam keluarga Allah. Saudara, kalau ada orang yang tidak pernah mau menuruti perintah Allah, jikalau ketaatan itu terasa asing baginya, jikalau dia hidup terus-terusan tidak taat kepada Allah, itu hanya menunjukkan bahwa dari awal dia memang bukan bagian keluarga Allah. Dialah carang yang tidak berbuah dan dipotong oleh Allah. Saudara, Yesus minta kita taat. Karena ketaatan menunjukkan bahwa kita betul-betul sudah diadopsi. Dan itulah satu-satunya cara untuk terus tinggal di dalam Yesus. Nah, saudara, banyak orang mendengar tentang ketaatan, yang terpikir adalah bayangan yang tidak enak, hidup yang kaku, terlihat banyak aturan, tidak nyaman begitu. Dan akhirnya kita akan berpikir lebih baik kita tidak jadi anak-anak Allah. Lebih baik kita hidup semau kita. Tapi Yesus menyambung lagi, saudara, di ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kita dirangkul masuk ke dalam keluarga Allah. Diminta untuk taat. Tapi Yesus berkata sukacita dia adalah ketika dia bisa menyenangkan hati Bapa. Dan Yesus ingin agar kita mengalami sukacita yang sama. Yesus ingin kita taat agar sukacita itu kita alami juga. Dan sampai menjadi penuh. Saudara, banyak orang berpikir kalau dia taat kepada Tuhan, maka tidak ada sukacita. Dia pikir jauh lebih sukacita kalau hidupnya sembarangan dan menikmati apa yang dia mau. Pikiran seperti itu sebetulnya hanya muncul karena kita curiga Tuhan tidak mengasihi kita. Karena itu kita curiga kalau kita taat, kita akan kehilangan sukacita. Tetapi kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, dia mau memberikan segalanya bagi kita, dia bersukacita melihat kita bersukacita, maka jikalau kita taat, semakin kita mengalami seperti apa hidup di dalam keluarga Allah, dikasihi Allah, dirangkul Allah, dan sukacita kita semakin penuh. Seperti inilah tinggal di dalam Yesus. Tinggal dalam keluarga Allah, dikasihi Allah, taat kepada Allah, penuh dengan sukacita karena ketaatan itu. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, Yesus menjelaskan seperti apa keintiman Yesus dengan orang percaya. Keintiman Yesus dan orang percaya adalah dikasihi oleh Yesus dan saling mengasihi dengan sesama orang percaya. Saudara, perhatikan ayat 12-13 ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Saudara, kalau tadi Yesus berkata, dia mengasihi kita seperti Bapa mengasihi dia. Dan dia mau kita tinggal di dalamnya dengan menuruti perintahnya. Dan tujuannya adalah sukacita kita menjadi penuh. Maka Yesus sekarang berkata begini, ini loh perintahku. Ini yang aku minta untuk kamu taat. Agar kamu tinggal di dalamku dan sukacitamu menjadi penuh. Perintahnya adalah, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sampai sebesar apa, sampai aku mati bagimu. Supaya kamu saling mengasihi sampai seperti itu. Saudara, ada sebuah puisi yang sangat terkenal. Terjemahan sederhana, saudara. Hidup di atas surga nanti bersama dengan orang-orang kudus yang kita kasihi. Oh, betapa mulianya. Tapi hidup di dunia ini bersama dengan orang-orang kudus yang kita kenal, beda ceritanya. Saudara, mungkin perasaan ini yang sebenarnya ada pada banyak orang Kristen. Kita bisa dengan senang membayangkan betapa mulianya nanti kita bersama-sama dengan semua orang percaya. Di surga nanti ada rasul, kita ketemu bapak-bapak gereja, kita ketemu dengan tokoh-tokoh iman, orang-orang yang sangat kita hormati, kita berdiri bersama-sama menghadap Tuhan. Oh, betapa mulianya. To live above with saints we love, oh that will be glory. Tetapi membayangkan hidup sekarang ini,
dengan orang-orang Kristen yang kita kenal. The saints we know, that's a different story. Saudara, memang betul dan sulit sekali untuk kita hidup mengasihi sesama orang percaya. Dan itu adalah akibat dosa. Ada banyak orang Kristen yang tidak menyenangkan memang, suka ngomel, suka gosip, sombong, melakukan hal-hal yang bodoh. Tetapi saudara, sesulit apapun untuk kita mengerti, kenyataannya adalah Yesus mengasihi mereka, bahkan mati untuk mereka. Dan Dia minta kita saling mengasihi sampai seperti Dia mengasihi kita. Saudara, saya sangat mengerti, mengasihi tidak pernah gampang. Mungkin saudara kita akan bilang begini, emangnya gampang mengasihi, begitu ya. Tapi mungkin kita perlu ingat, bukankah sebetulnya orang lain juga susah untuk mengasihi kita? Susah, saudara. Kita mungkin orang yang moody, mut-mutan begitu ya. Mungkin kita orang yang egois, orang yang suka ngotot, orang yang tidak peka pada perasaan orang lain. Maka kalau kita balik kalimatnya, emangnya gampang mengasihi kita? Susah, saudara. Dan kalau itu belum cukup, mungkin kita juga perlu coba ingat satu kalimat lagi. Emangnya gampang Tuhan mengasihi kita? Tidak gampang. Ketika Tuhan coba melukiskan seperti apa susahnya mengasihi kita, Dia pakai kisah seorang nabi mencintai pelacur dalam kisah Hosea dan Gomer. Sangat susah mengasihi kita. Tapi Tuhan mengasihi kita. Saudara, mengasihi tidak pernah mudah. Tapi kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita sudah punya modalnya untuk mengasihi. Maka yang perlu kita lakukan adalah latihan mengasihi dengan modal kasih Tuhan itu. Dan akhirnya kalau kita bertanya, emangnya gampang mengasihi? Kita bisa jawab, tidak gampang. Tapi karena Tuhan sudah mengasihi saya hanya tinggal latihan mengasihi. Saudara, ini yang kedua. Seperti ini tinggal di dalam Yesus. Dikasihi oleh Yesus sampai Dia mati bagi kita. Dan Dia minta kita mengalaminya juga di dalam kasih dengan sesama orang percaya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, keintiman Yesus dan orang percaya adalah keintiman sahabat dan hamba. Seperti ini juga tinggal di dalam Yesus. Sebagai sahabat dan hamba. Saudara, saya pernah membaca sebuah buku, saya lupa judulnya. Tapi buku itu saudara mengingatkan saya bahwa relasi kita dengan Tuhan, yang paling utama digambarkan dengan relasi, bukan dengan relasi sahabat. Tetapi relasi dengan Tuhan digambarkan terutama adalah dengan relasi Tuhan dan hamba. Walaupun betul kita adalah sahabat Yesus, seperti yang Dia bilang, kamu adalah sahabatku. Tetapi relasi kita dengan Tuhan paling utama digambarkan dengan relasi Tuhan dan hamba. Dan saya kira itu yang ditegaskan Yesus di dalam ayat 14-15. Dia berkata begini, kamu adalah sahabatku. Tapi perhatikan kalimat belakangnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus tidak bilang begini, kamu adalah sahabatku. Kita tetap best friend forever, begitu ya, apapun yang kamu lakukan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat karena aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Pengertian sahabat bagi Yesus adalah karena aku sekarang sudah memberitahu segalanya kepadamu. Seorang hamba yang betul-betul hamba tidak punya hak untuk minta sesuatu kepada tuannya. Tidak punya hak untuk mengenal pikiran dan hati tuannya. Tidak punya hak untuk tahu alasan di balik perintah Tuhannya. Ketika dia diperintah sesuatu, dia harus lakukan. Dia berjalan di dalam gelap, tidak tahu apapun, dia hanya nurut apa yang diperintahkan karena dia adalah hamba. Tapi Yesus bilang tidak, kamu sahabat. Maka kita bisa mengenal Tuhan, hatinya, pikirannya, Dia bagikan itu kepada kita. Kita bisa meminta kepadanya, bisa berdoa kepadanya. Dan kita boleh tahu alasan di balik perintah-perintahnya. Yesus beritahu itu kepada kita, Dia nyatakan itu kepada kita karena kita adalah sahabat. Tapi tetap kita hanyalah hamba yang diperlakukan sebagai sahabat oleh Tuhan kita. Saudara, saya membayangkan kita seperti orang yang bersujud di hadapan Tuhan berkata,
Tuhan, hidupku milikmu. Apapun yang kau perintahkan aku taat. Aku tidak punya hak apa-apa. Mati pun aku harus lakukan kalau kau perintahkan. Tapi lalu Tuhan merangkul kita. Dan dia berkata, tapi aku menganggapmu sahabat. Dan dia mengasihi kita. Dia menceritakan isi hatinya kepada kita. Dia memberitahukan maksudnya kepada kita. Tapi jangan kita kurang ajar. Saudara, seperti yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 17. Seorang hamba yang tahu diri akan tetap berkata begini, aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Dan inilah relasi kita dengan Yesus. Keintiman yang adalah sahabat dan hamba. Kita hamba yang diperlakukan sebagai sahabat oleh Tuhan. Ini yang ketiga. Yang keempat, saudara. Keintiman Yesus dan orang percaya adalah karena Yesus memilih kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Ayat 16 berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, buahmu itu kekal. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Saudara, kalau pilihan itu diberikan kepada kita, saya kira tidak ada satupun dari kita yang akan memilih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih kita. Dan saya yakin satu kali nanti di surga, tidak akan ada satu orang pun yang berkata begini, Tuhan harus berterima kasih kepada saya karena saya yang memilih untuk percaya dan mengikut Dia. Tuhan harus berterima kasih kepada saya karena saya banyak menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, tidak akan. Di surga nanti di hadapan pertunjukan kesucian Allah, di hadapan kemuliaan Allah yang dilayani oleh para malaikat. Saya kira kita hanya akan tertunduk malu. Karena kita tidak cukup hidup kudus, kita tidak cukup memuliakan Dia. Dan kita hanya bisa berulang kali bersyukur dan bersyukur Tuhan memilih kita. Hanya itu. Kalau itu nanti di surga, hari ini pun sama. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Dan aku memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah yang tetap bertahan sampai kekekalan. Saudara, buah apa yang dimaksud? Sebagian orang mengatakan bahwa buah itu berupa hidup kita yang berubah dan menghasilkan buah roh. Ada kasih kepada orang lain, ada sukacita yang mengalir, ada damai sejahtera yang menguasai hati kita. Dari orang yang sombong menjadi rendah hati, dari orang yang penuh nafsu menjadi orang yang menguasai diri. Dari orang yang tidak memikirkan orang lain menjadi orang yang mementingkan orang lain. Dari orang yang tidak sabar menjadi penuh kesabaran. Ada kemurahan hati, kebaikan hati, kesetiaan yang kita tunjukkan. Dengan kata lain, kita menunjukkan kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Itu buah yang tetap bertahan sampai kekekalan. Tetapi sebagian orang lagi mengatakan bahwa buah yang dimaksud berupa orang-orang lain yang hidupnya berubah karena kita, melalui kita. Ada orang yang bertobat melalui pelayanan kita. Ada orang yang percaya karena mendengar firman dari kita. Ada orang yang hidupnya dikuatkan, dimampukan menjadi berkat karena pelayanan kita. Maka buah itu berarti ada orang-orang yang menjadi murid Kristus melalui pelayanan kita. Saudara, yang mana yang betul? Buah yang mana yang Tuhan maksudkan untuk kita hasilkan? Perubahan hidup kita atau ada orang lain yang berubah hidupnya melalui kita? Saya kira Yesus sengaja tidak memperjelas di sini. Segala sesuatu yang baik yang muncul dari hidup kita karena kita tinggal di dalam Yesus, itulah buahnya. Kita mengasihi, kita berubah hidupnya, kita berdoa kepada Bapa, kita bersaksi tentang Kristus, kita melayani, kita merindukan agar orang lain berubah hidupnya, kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Segala sesuatu yang baik yang muncul dari hidup kita karena kita tinggal di dalam Yesus, itulah buahnya. Dan buahnya akan bertahan sampai kekekalan. Kata kuncinya, saudara, adalah Tuhan Yesus menginginkan supaya buahnya banyak. Bukan sedikit, bukan secukupnya, banyak.
Dan Yesus menutup dengan kalimat, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Soalnya di ayat 7 Yesus sudah berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, akan diberikan kepadamu. Sekarang ayat 16 dia ulangi lagi, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, apa maksudnya kalimat ini? Ayat ini tidak bisa dipisahkan dari konteks menghasilkan buah. Jikalau kamu sungguh-sungguh di dalamku, merindukan menghasilkan yang baik dari hidupmu, mintalah apa saja, Tuhan akan memberikannya. Apakah kita minta hidup kita berubah? Apakah kita minta hati kita penuh kasih? Apakah kita minta untuk hidup kudus? Apakah kita minta karakter kita berubah? Iman kita bertumbuh? Apakah kita minta kuasa untuk melayani bagi kemuliaan Tuhan? Apakah kita minta ada orang-orang yang berubah hidupnya, percaya kepada Yesus, diubahkan hidupnya? Tuhan pasti akan memberikannya. Dan inilah yang keempat. Kita tinggal di dalam Yesus. Karena Yesus memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Dia memilih kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Untuk itu, kita minta apapun, Tuhan akan memberikan. Saudara, ketika memulai Grace Life, saya ingat ngobrol dengan beberapa orang teman. Waktu itu tidak jelas bagaimana kami bisa memulai ini. Bagaimana izinnya, bagaimana tempatnya, dan seterusnya. Bagaimana kalau kemudian kita tidak dapat izin, lalu kemudian harus ditutup dan seterusnya begitu. Tapi lalu saya ingat ada satu kalimat begini, kita mulai aja, yang penting ada buahnya. Ada orang-orang yang bertobat, ada orang-orang yang berubah hidupnya. Kalau dalam 1-2 tahun akhirnya harus tutup karena tidak ada izin, tapi sudah ada buahnya, it's worth it. Dan izin kemudian beres, kita mulai gereja ini. Setelah 2 tahun sekarang kita sudah melihat ada buahnya. Ada orang-orang yang percaya kepada Yesus di gereja ini. Ada orang-orang yang berubah hidupnya di gereja ini. Dan kita tidak harus tutup, kita akan terus melayani. Maka kita berdoa agar ke depan lebih banyak lagi buahnya. Buah dari mana? Bukan dari gereja sebagai organisasi, tapi dari saudara masing-masing, saudara dan saya sebagai orang-orang yang tinggal di dalam Yesus. Kita mengalami keintiman dengan Yesus seperti Yesus dengan Bapa. Kita berada di dalam keluarganya Allah. Kita mengalami keintiman, dikasihi oleh Yesus dan saling mengasihi dengan sesama orang percaya. Kita mengalami keintiman sebagai sahabat tapi juga hamba. Kita mengalami keintiman bukan karena pilihan kita, tapi karena pilihan Yesus. Dan hasilnya adalah kita harus berbuah. Tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Tak mungkin membuat kita diam saja. Kita akan rindu untuk menghasilkan buah. Allah akan membersihkan kita agar kita lebih banyak berbuah. Dan Allah akan menyertai dan menjawab doa kita agar lebih banyak lagi buah yang bertahan sampai kekekalan. Hari ini saudara kita juga akan menutup satu periode SPAK. Sejak Februari tahun lalu SPAK membahas kitab Keluaran. Dan bulan ini sudah selesai seluruh kitab Keluaran. Banyak berkat yang didapatkan, maka kita ingin bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ada 200 orang lebih yang sekarang ini tergabung di dalam SPAK Groups yang ada. Dan SPAK Groups saudara tidak pernah dimaksudkan sekedar menjadi tempat yang nyaman. Buat kita ngobrol, buat kita sharing, ada tentu hal seperti itu. Tetapi SPAK Groups dimaksudkan untuk menghasilkan buah. Bersama-sama kita tinggal di dalam Yesus dan menghasilkan buah. Perubahan hidup dan menjadi utusan Tuhan di dunia, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, 2 reflection questions bagi kita. Mari kita ambil waktu untuk kita teduh dan sambil kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, apakah kamu tinggal di dalam Yesus? Saudara, apakah kita betul-betul tinggal di dalam Yesus?
Seperti apa maksudnya tinggal di dalam Yesus? Mengalami keintiman di dalam keluarga Allah, taat kepada Dia, penuh dengan sukacita. Kita dikasihi Yesus dan kita saling mengasihi. Sampai seperti Yesus mengasihi kita. Kita intim dengan Yesus sebagai sahabat, tapi juga hamba. Dan kita dipilih Yesus untuk pergi dan menghasilkan buah. Saudara, itulah tinggal di dalam Yesus. Apakah kita tinggal di dalam Yesus? Dalam bagian mana kita perlu belajar terus tinggal di dalam Yesus? Yang kedua, saudara, dalam bagian apa saudara sedang dibersihkan untuk menghasilkan lebih banyak buah? Saya tidak tahu, masing-masing tentu kita berbeda. Tetapi di dalam bagian apa Tuhan sedang membersihkan kita untuk kita menghasilkan lebih banyak buah? Saudara masing-masing berdoa kepada Tuhan. Bertanya kepada diri sendiri, bertanya kepada Tuhan. Apakah saya tinggal di dalam Yesus? Dalam bagian mana saya perlu belajar lagi tinggal di dalam Yesus? Dalam bagian apa saya sedang dibersihkan oleh Tuhan untuk menghasilkan lebih banyak buah? Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau memilih kami. Karena itulah ya Tuhan, kami boleh tinggal di dalam-Mu. Kami diundang, dirangkul oleh-Mu untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Dan Kau minta kami untuk taat. Kami saling mengasihi. Kami hidup sebagai sahabat tapi juga hamba-Mu. Dan Kau mau kami menghasilkan buah. Tuhan, tolong kami menghasilkan buah. Kalau betul kami tinggal di dalam-Mu ya Tuhan, teruslah bekerja di dalam diri kami untuk menghasilkan buah itu. Lebih banyak lagi. Buah yang bertahan sampai kekekalan. Hidup kami berubah, kami semakin serupa dengan-Mu. Dan kami juga boleh terus bersaksi dan membawa orang lain juga berubah hidupnya. Dan biarlah buah itu menyenangkan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau terus bekerja membersihkan kami. Tolong kami Tuhan untuk terus melihat pekerjaan-Mu. Dan memiliki kerinduan yang sama seperti-Mu. Menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.